mulai. Udah siap? Siap. Cepat tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah dimulai dengan diperlihatkan sepasang muda-mudi yang sedang melangsungkan pernikahan. Mereka adalah Jumali berusia 22 tahun dan Holipah berusia 20 tahun. Dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, silakan selamat dengan Bapak di ibunya. Setelah menikah, Holipah tinggal di rumah Jumali. Di rumah tersebut, selain Jumali ada juga bapak dan ibunya Jumali yang tinggal di sana. Pasti enak ini. Kamu apa? Apa aja lah, serah kamu. Aja. Mau disuapin? Ini ya, Pak. Dek. Dek. Iya, Mas. Berangkat kerja dulu ya. Semenjak menikah pula, Jumali pun punya kebiasaan baru, yaitu tiap hari dia harus bekerja keras demi menafkahi sang istri. Holipah, kamu itu bener-bener cantik banget ya. Kayak gitu deh. Seringnya ditinggal kerja oleh sang suami, justru menjadi awal malapetaka yang hinggap dalam rumah tangganya. Diam-diam, ternyata Holipah mempunyai hubungan khusus dengan bapaknya, yaitu Abdullah yang berusia 55 tahun. Holipah, Bapak itu ingat waktu masih muda. Bapak itu pernah senang sama gadis persis seperti kamu. Ah, masa sih? Cantik, iya. Pada suatu malam, Jumali kembali menyaksikan sendiri perilaku tak wajar antara Holipah dengan bapaknya, dan apa yang terjadi. Kulitnya juga lembut. Dek, sini kamu. Kamu sebenarnya ada apa sama bapak? Berkali-kali aku lihat bapak romantisan, mesra-mesraan sama anaknya. Jelasin sama aku. Ini hubungan antara mertua sama menantu. Gak ada kayak gini, Pak. Pegang-pegangan tangan, mesra-mesraan. Kamu ini dibilangin kok ngeyel. Ini ada apa ini? Ya, situasi rumah pun jadi sedikit memanas, sehingga Bapak itu cuma cerita sama Holipah ini. Ini mantu kita kemarin sama tetangga. Ada apa ini? Rame-rame nih. Suami saya ini ganjen. Masa sama mantu saya sendiri? Bener, Pak. Jangan banyak rame. Mendingan semua di rumah ini harus ada musyawarah. Lah ya betul supaya itu. nggak malu sama tetangga. Assalamualaikum. Udah, yuk, kamu ikut kamu. Mas, kau malu ya, Pak? Awas ya. Pak kok diomelin. gara-gara kejadian tersebut, Holipah dan Jumali pun sedikit genjatan senjata. Namun, situasi tersebut justru malah dimanfaatkan oleh Abdullah. Holipah, pijitin Bapak yuk. Boleh? Ayo. Tak ada efek jerannya, Abdullah kembali dekati Holipah dengan memintanya untuk memijitnya, dan apa yang terjadi? Holipah, pijitin Bapak ya. Yang enak. Pastinya dong. Nanti gantian kamu saya pijet ya. Holipah, sekarang kamu Bapak pijet ya. Boleh? Ya, tutumpakan pun tak terelakkan lagi. Maknyos bosku, maknyos, jos, endol banget bosku. Enak kan pijitan Bapak? Enak sih, tapi kalau seandainya pijitannya bisa nambah lagi sih nggak apa-apa. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Dek. Kamu habis ngapain sama bapak? Bapak juga nggak tahu diri. Ini mantu bapak. Ibu lihat kelakuan bapak, Bu. Ibu. Bapak! Benar-benar keterlaluan! Hingga akhirnya, kelakuan bejat Holipah dan Abdullah pun terbongkar sudah,
dan apa yang terjadi. Kalian berdua ngapain? Ya Allah, Dek. Kamu habis ngapain sama Bapak? Bapak juga nggak tahu diri. Ini mantu Bapak. Ya, kejadian tersebut membuat Jumali tak mampu lagi menahan emosinya, sehingga Olivia, Bu. Astagfirullahaladzim, kenapa istrimu? Nggak tahu, Bu. Sakit mungkin, Bu. Olivia, bangun. Jum! Oliva kenapa, Jum? Nggak tahu, Pak. Sakit mungkin, Pak. Oliva! Jum, panggil warga, Jum! Cepat, Jum! Ya, Pak, ya, Pak. Tolong. besok paginya, warga pun berdatangan ke rumah Jumali untuk melayat. Untuk menutupi kelakuannya, Jumali pun berbohong pada warga kalau Holipah meninggal karena penyakit kanker payudara yang dideritanya. Meninggalnya kapan, Bu? Meninggal semalam. Kenapa, Mas? Istri saya sakit. Kanker payudara, Ibu. Oh ya Allah, yang sabar ya Mas ya. Bu, yang sabar ya. Kan masih ada pasien enggak? Meninggalnya nggak wajar ya, bukan kanker ini ya. Gimana ya? Kita panggil bapak-bapak ya, biar angkat ya. Ayo, Bu. Beberapa minggu setelah dimakamkan, kematian Holipah jadi ramai diperbincangkan warga di media sosial Facebook, karena terdapat beberapa keganjilan yang terdapat pada tubuh korban. Pak, tolong Pak. Ya Pak, tolong Pak, dibantu Pak ya. Sini Pak, satu Pak. Satu di kaki, sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya. Sabar, Bu. Berdasarkan para saksi yang ada, orang tuanya Holipah akhirnya melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Menurut kesaksian petugas pemandian jenazah itu, di lehernya ya Bu ya, di lehernya ada seperti luka cekikan dan pada kepalanya seperti ada luka lenturan. Baik Pak, kami akan segera tindak lanjuti laporan Bapak ini. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih. Dan atas izin dari pihak keluarga, polisi pun melakukan pembongkaran kembali makamnya Holipah untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi tersebut, akhirnya misteri kematian Holipah terbongkar sudah. Dok, gimana hasilnya? Iya, kalau berdasarkan hasil otopsi, korban memang meninggal karena dianiaya. Ada bekas luka cekikan di leher dan luka lebam-lebam di sekitar muka. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, polisi pun langsung bergerak cepat memburu Jumali di rumahnya. Dan di akhir cerita, atas perbuatannya tersebut, Jumali kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di balik tembok penjara. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan. Anak ibu kami tangkap dengan tuduhan pembunuhan. Ayo Pak, kita bawa. Jangan Pak, jangan. Ayo, aja. Tolong Bu, jangan menghalangi. Ayo, Pak. Ayo.